Sugeng dalu sedulur-sedulur semua yang bisa marak sowan malam ini maupun yang menonton pemirsa dari seluruh Nusantara bahkan dimanapun Anda berada. Kali ini kita berkumpul di Pertapaan Kembang Lampir namanya ini. Kembang lampir itu artinya bunga yang semampir. Nah, ini kita akan bercerita tentang kembang lampir mumpung di sini ada beliau Pak Surakso Sekarsari ini sebagai abdi dalem di Pertapaan Kembang Lampir ini. Satu lagi Pak Pur yang sekarang malam ini juga ada tapi mungkin di atas sedang nderekke para tamu dan ini kebetulan malam Selasa Kliwon jadi tamunya banyak sekali dari sekitar Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta. Dan di Pertapaan ini kiranya cukup terkenal ya untuk terutama para pejabat atau orang-orang yang ingin jago bupati, gubernur sampai calon legislatif memang pada saat musim pilkada memang ramai sekali di sini. Nah, namun kita tidak akan bicara ke arah sana ke politik tidak. Ini kita akan bercerita tentang sejarah ya. Ini bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita tapi ini sejarah tentang Pertapaan Kembang Lampir atau biasa disingkat menjadi Mbang Lampir ya. Tapi ini artinya itu suatu pertapaan, jadi bukan makam ya ini Mas Iwan, Mas Yoyo dan sedulur yang lain, tapi ini merupakan pertapaan dan di posisinya ada di atas sana kira-kira nanti ada unda-undaan atau tanjakan naik itu sekitar 15 meter tingginya. Terdiri dari 7 lapis unda-undaan, jadi unda-undaan pertama datar, unda-undaan lagi itu sampai 7 kali, kemudian kita baru bisa sampai di atas. Nah kemudian untuk masuk ke pertapaan itu ada pantangan atau pamali mengenakan pakaian yang berwarna ungu, terong, dan hijau. Lumut terutama itu memang tidak boleh dan ini kebetulan Mas Iwan juga Mas Yoyo belum kita kabari sebelumnya tapi nggak pakai ya. Nah itu sudah tepat, kebetulan tepat. Bahkan kadang pakai pakaian dalam yang hijau saja udah dilekke di BCI. Nganu mboten pareng karena pakai pakaian dalam yang hijau. Nah, kemudian Pertapaan ini sudah ada jadi sebelum Kerajaan Mataram ini ada. Nah, jadi kronologi sejarah itu begini. Ketika itu Sultan Hadiwijoyo itu menghadiahkan kepada Ki Ageng Pemanahan berupa hutan namanya Hutan Mentau atau Alas Mentau. Dan di situ tinggallah juga Nyai Taok, mungkin karena sesepuh yang ada di hutan itu. Kemudian Ki Ageng Pemanahan pergilah dari Mengging ya, kalau nggak salah dari daerah pesisir utara, mengunjungi tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Hadiwijoyo karena atas semua jasa-jasa yang beliau bisa persembahkan. Nah kemudian Ki Ageng Pemanahan ini mendapatkan semacam wisik atau petunjuk gaib bahwa untuk mencari suatu tempat untuk bertapa. Karena cita-cita dari Ki Ageng Pemanahan itu sendiri memang untuk bisa mendirikan suatu wilayah, ada pemerintahnya ya waktu itu. Kemudian beliau mengikuti petunjuk secara gaib dan kemudian sampailah di Pertapaan ini. Singkat cerita sampailah di wilayah sekitar Giri Sekar. Jadi Kecamatan Panggang, kelurahannya Giri Sekar. Kemudian ceritanya itu dulu beliau itu ya harus babat alas untuk menemukan Pertapaan Kembang Lampir ini harus melalui babat alas dan kalau seperti yang beliau pernah beberapa kali ceritakan itu untuk mencapai Pertapaan Kembang Lampir atau menemukan pertapaan ini itu harus melalui semak belukar penuh duri ya, tanaman-tanaman liar yang berduri. Kemudian juga banyak binatang buas seperti ular ya, apalagi kalau di daerah bebatuan kapur ini banyak ular kobra ya di sini. Dan kemudian ada binatang-binatang lain belum yang sejenis serangga-serangga berbisa. Jadi untuk mencapai ini walaupun kalau kita hitung dari jalan raya itu ya sebenarnya nggak ada tanjakan yang sangat berat, nggak ada, tapi justru rintangan dari alam itu sendiri yang cukup berat untuk menemukan sampai pertapaan ini. Kemudian beliau pernah menceritakan juga bahwa itu dicapai daerah ini bisa ditemukan itu ya kadang harus merangkak, harus tiarap. Jadi
kita bisa membayangkan seperti apa semak belukar waktu itu. Nah, sampailah kemudian beliau Ki Ageng Pemanan ini menemukan suatu pertapaan ya. Nah, kemudian beliau melakukan bertapa. Itu lamanya pinten ya kalau berapa lama ya? Mboten sagetan ya. Tapi yang jelas beliau melakukan bertapa, semadi di sini, dan tentunya dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Dan kalau orang zaman dulu itu kalau bertapa ya tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur. Sampai kemudian beliau menemukan petunjuk untuk mencari degan gitu. Atau karena di dalam kelapa muda atau degan itu disitulah ada yang namanya wahyu gagak emprit. Nah, kalau arti dari gagak emprit itu kan artinya itu ya antara dari yang kecil sampai yang besar ya, itu kan nama burung. Itu artinya ya kesempurnaan komplit dari yang sepele sampai yang besar, dan di dalam suatu hal yang sepele itu tidak bisa disepelekan. Ya, dan di dalam sesuatu yang kelihatan besar itu kita juga nggak boleh untuk menyepelekan yang kecil. Itu sebagai filsafat atau filosofi Jawanya seperti itu. Setelah melalui pertapaan yang panjang, setelah beliau bertapa dalam waktu yang cukup panjang, mendapatkan petunjuk untuk minum air kelapa muda yang disebut juga degan atau wahyu gagak emprit. Nah, kemudian beliau melanjutkan perjalanan dari sini. Kemudian kebetulan ada saudara sepupu kalau nggak salah yang bernama Ki Ageng Giring. Nah, Ki Ageng Giring itu pasareannya ada di wilayah Sodo, daerah dari sini sekitar 17 kiloan ya, atau 14 kiloan. Dari sini sekitar 14 kilo. Karena saudara sepupu Ki Ageng Pemanan juga mampir berkunjung silaturahmi ke rumah Ki Ageng Giring. Sampai di rumah Ki Ageng Giring itu tidak ada di rumah Ki Ageng Giring sendiri. Jadi ceritanya beliau pergi ke ladang. Nah, Ki Ageng Pemanan yang dalam kondisi mungkin sudah lama tidak makan minum, sudah lama melakukan tirakat prihatin bertapa itu, di depan rumah beliau langsung masuk ya. Kalau orang zaman dulu kan rumah itu nggak ada gembok, nggak ada kunci. Jadi ceritanya beliau langsung masuk, Ki Ageng Pemanan itu langsung masuk ke rumah Ki Ageng Giring, dan di dalam rumah nggak ada orang. Sampai kemudian ke dapur. Nah, waktu di dapur Ki Ageng Pemanan menemukan satu butir kelapa muda yang cukup besar. Nah, karena saking hausnya ya, pasti kan enggak tahan kan melihat itu, udah wajar lah kemudian ingin meminum air dan mungkin memakan dahar degannya. Ini benar saja beliau kemudian menghabiskan, karena lapar haus langsung bisa dihabiskan kelapa muda itu, air kelapa muda dan isinya. Nah, setelah merasa badan nyaman, kemudian Ki Ageng Pemanan pergi ke depan rumah. Kebetulan ada balai-balai atau plagro atau kursi bambu lah kalau orang zaman sekarang. Sampai Ki Ageng Pemanan itu tertidur di balai-balai bambu itu sambil menunggu saudaranya Ki Ageng Giring. Nah, pada saat sore hari Ki Ageng Giring kondur pulang dari ladang. Pulang dari ladang mendapati kok ada saudaranya yang dari pesisir utara, yakni Ki Ageng Pemanan. Tapi lebih kaget lagi, kok dilihatnya itu ada sinar keemasan yang menyelimuti mustoko atau kepala, sinar hijau ya. Jadi ada sinar hijau, bukan keemasan, sinar hijau yang menyelimuti mengelilingi kepala Ki Ageng Pemanan. Ki Ageng Giring kemudian membangunkan Ki Ageng Pemanan. Kenapa kok di kepala itu ada sinar yang berwarna hijau? Nah, kemudian Ki Ageng Pemanan hanya menceritakan kalau tadi masuk ke dalam rumah dan menemukan kelapa muda, kemudian langsung diminum. Oh ya sudah kalau begitu. Itu namanya aku yang punya wahyu, tapi kamu yang bejo atau beruntung. Gitu kan ceritanya.
Kemudian Ki Ageng Giring baru cerita kalau ya di dalam kelapa muda itulah ada yang namanya Wahyu Gagak Emprit. Nah, Wahyu Gagak Emprit itu apa? Wahyu Gagak Emprit itu adalah wahyu untuk mendirikan kerajaan. Jadi siapa yang ngunjuk atau minum air kelapa muda sampai habis, itulah nanti anak keturunan itu akan menjadi orang-orang besar, akan menjadi raja. Disinilah kemudian suatu sejarah awal berdirinya Mataram itu dimulai. Ki Ageng Giring itu pergi ke ladang, ya, itu karena memang ingin bekerja seharian biar sampai menahan haus dan lapar, supaya nanti bisa menghabiskan air kelapa muda atau Wahyu Gagak Emprit itu sekaligus atau sekali tenggak habis. Tetapi begitu kondur dari ladang, pulang dari ladang, ternyata sudah habis kelapa muda itu, sudah dihabiskan oleh Ki Ageng Pemanan. Tapi keadilan alam, ya, alam ini adil sekali hukum alam ini. Karena apa? Walaupun yang kagungan yang punya itu Ki Ageng Giring dan kemudian yang bejo meminum Wahyu Gagak Emprit itu adalah Ki Ageng Pemanan. Ternyata berdirilah kerajaan Mataram yang raja-rajanya itu merupakan keturunan dari beliau berdua. Jadi singkat cerita, antara Ki Ageng Giring dan Kanjeng Panembahan Sinopati itu tuh menjalin besanan. Ki Ageng Giring mempunyai putri bernama Eyang Niken Roro Lembayung. Nah, jadi kan Eyang Niken Roro Lembayung itu putri dari Ki Ageng Giring. Kemudian Ki Ageng Pemanan punya putra yang bernama Danang Sutawijaya yang kemudian jumeneng ratu menjadi Kanjeng Panembahan Sinopati. Nah, dari beliau berdua itu, dari pernikahan beliau berdua, lahirlah Joko Umbaran atau yang kemudian disebut sebagai Kanjeng Panembahan Puruboyo. Nah, dari situlah kemudian keturunan beliau itu makin mekar dan mengisi kepemimpinan di kerajaan Mataram ini. Itu sudah klop sesuai dengan apa yang tersirat dalam serat Darmo Gandul bahwa nantinya akan ada Majapahit zaman anyar setelah 5 keturunan dari Prabu Brawijaya V. Kalau dihitung ya benar, dari Prabu Brawijaya V kemudian mempunyai putra Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan itu adalah menantu Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup yang mempunyai garwa widodari yang bernama Dewi Nawang Wulan. Kemudian punya putri, satu orang putri bernama Dewi Nawangsih. Nah, Dewi Nawangsih inilah yang digarwa oleh Raden Bondan Kejawan. Dan Raden Bondan Kejawan ini merupakan trah kakung dari Majapahit. Sedangkan trah putri dari Prabu Brawijaya V itu adalah Gusti Pembayun. Itu menurunkan Ki Ageng Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro, kemudian sampai ke Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya. Tapi dalam serat Darmo Gandul itu kan disebutkan bahwa nanti Lajer Kakung yang akan mendirikan Majapahit zaman anyar. Maka betul, jadi kemudian Lajer Kakung dari Raden Bondan Kejawan itu menurunkan Ki Ageng Getas Pandowo atau Getas Mataram, menurunkan lagi Ki Ageng Selo menurunkan lagi Ki Ageng Nis. Nah, dari Ki Ageng Nis itulah menurunkan Ki Ageng Pemanan atau Ki Ageng Mataram. Dari Ki Ageng Pemataran menurunkan Kanjeng Panembahan Sinopati, dan disitulah cikal bakal awal mula Mataram ini didirikan dengan babat alas Mentau yang ada posisinya di Kota Gede. Nah, kemudian mekar, ada Mataram selanjutnya Kanjeng Sultan Agung di Pleret, kemudian mekar lagi Mataram ini menjadi Kasunanan, Mangkunegaran, kemudian Kasultanan Jogja, Pakualaman, jadi menjadi 4 kerajaan. Nah, di sini yang di posisi Mbang Lampir, kita kembali membahas ke Mbang Lampir, ya. Di sini merupakan tempat pertapaan. Kalau kita lihat itu pertapaan ini levelnya sudah level kadewatan. Jadi sampai beliau Kanjeng Ratu Kidul pun kalau ke pertapaan ini ya dari bawah jalan kaki dan tidak memakai alas kaki. Ini tempatnya ini Tipiro. Ini tempat ini
Kalau Kanjeng Ratu Kidul. Jadi nanti kita semua juga seperti itu etikanya, dari bawah sandal kita taruh di pintu gerbang, depan pintu gerbang, dan nanti kita naik itu tidak memakai alas kaki. Kita sebut level kadewatan memang karena memang ini wahyunya itu tinggi-tinggi sekali, dan di pertapaan Kembang Lampir ini tidak hanya ada wahyu Gagak Emprit, tetapi ada juga wahyu Tajuk Makutha Mataram, kemudian ada Songsong Tunggul Naga, kemudian ada wahyu Wegik, terus kemudian ada Kyai Balap gitu. Itu kalau wahyu Wegik itu nanti ada bener pohonnya di atas itu, Mas. Namanya ya pohon Wegik. Nah, pohon Wegik itu adalah wahyu ilmu pengetahuan. Itu kalau di sana di India atau di mana ya, itu ya ada pohon Bodhi. Nah, kalau kita di Nusantara, khususnya orang Jawa, ini ada pohon Wegik atau wahyu Wegik. Nah, pohon Wegik itu dari sejak dulu ya, ukurannya sama. Sudah ratusan tahun, tapi tidak membesar, tidak makin tinggi juga. Tapi ukurannya tetap sama. Ya nanti bisa dilihat, mungkin hanya selengan ini. Nah, nanti ada bijinya itu berwarna merah kulitnya, tapi di dalamnya itu hitam. Bijinya sebesar kedelai. Nah, nanti kalau menemukan di tanah di apa itu, panjenengan bisa mengambil biji itu kemudian dimakan. Rasanya memang agak getir-getir pahit, tapi itu sudah dimakan saja. Itu termasuk wahyu Wegik. Nah, di sini ada banyaknya pusaka itu ya, karena memang pusaka itu memang tidak setiap saat itu muncul. Makanya ada orang yang tirakat di sini berhari-hari. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang lebih. Karena apa? Ngarep-arep munculnya pusaka. Nah, pada saat pusaka itu muncul, kita pas sedang melakukan tirakat, itu kita akan kesawapan pusaka. Itu kalau kita gambling datangnya, itu kalau kita gambling nggak tahu kapan pusaka mau muncul. Tapi di sini itu ya saya pribadi mengucapkan agunging panuwun matur sembah nuwun kepada Eyang Ageng Nis Putri, Eyang Ageng Nis Kakung, Ki Ageng Memaran. Karena beliau itu seringkali memberikan bocoran. Ngger mengko sore sewano nang Mbang Lampir sadurunge jam 4 sore. Nah, itu artinya apa? Nanti akan ada wahyu yang muncul, tapi setelah jam 4 sore sudah nggak ada. Ada lagi marao sowan Mbang Lampir sadurunge jam 7 bengi. Nah, pada saat kita itu melaksanakan dawuh itu ya ternyata benar. Jadi pas wahyu itu benar-benar muncul. Bahkan pernah ada yang dulu kita kesini sebelum jam 12 siang. Nah, ini kalau Pak Tris atau Pak Surakso Sekarsari ini sudah hafal. Jadi kalau ada wahyu pada muncul ya beliau pasti tahu, karena abdi dalam itu punya kawaskitan karena saking intensifnya merawat, memelihara tempat pertapaan ini, dan tentu saja sering terjadi interaksi dengan para leluhur. Jadi kalau di sini itu ada leluhur yang selalu atau sering ada bisa berinteraksi atau bertemu itu, satu Eyang Ageng Nis Putri, Eyang Ageng Nis Kakung, kemudian Ki Ageng Pemanan, kemudian Ki Juru Martani, yaitu penasihat atau strategi politik, strategi perang, termasuk penasihat spiritual dari sejak Sultan Hadiwijaya sampai ke Kanjeng Panembahan Senopati. Beliau ada sering banget di sini. Kemudian Kanjeng Panembahan Senopati juga. Jadi para leluhur yang ada di sini itu bukan sumare atau bukan makam, tapi ini pertapaan. Jadi kalau kita itu maraksuwan atau bertapa di pertapaan Kembang Lampir ini, ya kalau ada beliau-beliau leluhur itu ya karena memang masih ikut memprihatinkan, ikut jadi mendampingi tirakat. Siapa yang benar-benar tirakat ke sini termasuk akan dijurung, disengkake dening para ngaluhur, disengkuyung atau didorong, dibantu oleh para leluhur, eyang-eyang yang sudah merintis di zaman dulu. Bahkan kalau kita itu kesini tuh berniat ingin tidak makan atau puasa, itu malah nggak boleh. Wis ngger sing do prihatin wis eyang-eyang mbiyen. Yang prihatin sudah eyang-eyang dulu, sudah menebus untuk anak turun, untuk siapapun yang akan prihatin di sini. Kita prihatinnya di sini ya cukup manekung dan cegah guling, cegah nendra atau kita melek wungon. Biasanya
melek wungon itu ya minimal tembus jam 00. Nah, kita biasa naik di sini jam 11 malam, nanti mulai jam 00 sampai jam 3 itu biasa kita baru tidur ya, atau bahkan sampai jam 4. Tetapi kalau setelah jam 00 ngantuk ya enggak apa-apa. Kalau memang mau sare sambil meditasi ya monggo boleh gitu. Nah, itu ceritanya seperti itu, kisahnya ya sedulur-sedulur. Kalau mau marak suwan ke sini itu biasanya kita ada khas pisungsung yang kita haturkan itu selain bunga setaman juga ada dupa wangi, kemudian kinantenan atau ditambah dilengkapi dengan gantal kinang dadi ya. Terus kemudian ini ada buah-buahan. Nah, biasanya itu buah-buahan itu ya pepak, ada pisang, ada segala macam. Dan ini sebenarnya ada tambahan anggur. Nah, anggur ini sebenarnya request dari beliau Ki Ageng Pemanahan gitu. Nanti yang lain-lain, ini ada sedikit tambahan bahwa di pertapaan Kembang Lampir ini memang sangat hijab. Jadi kalau orang yang kelas panuwunannya itu ya untuk jadi lurah, untuk jadi yaso itu ya gampang. Cuman tetap semua itu ada asas kepantasan. Jadi diri kita itu pantas enggak meminta sesuatu yang besar. Kalau memang kita belum pantas ya tentunya enggak bisa kita sekali dua kali ke sini. Harus gentur bener. Bahkan dulu ceritanya itu ada yang pernah anaknya itu divonis hukuman mati. Bapaknya kemudian gentur di sini, akhirnya apa? Hukuman mati dibatalkan, dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Ini memang, wah ini mempunyai banyak cerita. Ini Pak Tris sebagai abdi dalam ini sering banget cerita ke kita. Jadi orang-orang yang sombong ke sini, yang arogan, yang meremehkan, yang menganggap nggak ada apa-apanya gitu kan. Wah itu nanti bakal spontan kena teguran, itu spontan. Bahkan dulu ada yang dari Semarang juga ya, mungkin karena menyepelekan sih. Ya. Saya tidak usah menyebut lah, tapi yang jelas ada orang mengantar orang lain untuk dibawa ke sini. Sekarang pertanyaannya, orang nggak percaya kok ngantar ke sini? Ya karena motivasinya cuma uang, nyari duit gitu kan. Biarpun dia nggak percaya, tapi diantar aja ke sini. Malah di sini motong-motong angsa dan lain-lain. Nah setelah naik, suami istri sudah tua juga itu, naik sampai di atas, sandalnya dipakai, sandal sampai ini. Itu kan sudah melanggar etika banget itu. Jangan sampai terjadi untuk kita. Itu pada saat turun, si istrinya masih agak tengah ya, tangga masih di tengah ya, ke bawah sini, menjelang pintu gerbang itu terlempar dari atasnya itu, bentur pohon yang besar. Sekitar 5 meter. Nah, sekitar 5 meter. Kayak terlempar. Itu yang istri, suaminya di atas, geblaknya mulai dari atas. Makanya ya kalau nggak percaya nggak usah main-main lah gitu kan. Nah, kalau kita ke tempat seperti ini ya kan adanya kita nyuwun sawab pengestu pada para leluhur supaya janggung jambangi, supaya membimbing mengarahkan kita, supaya nyengkuyung tirakat kita, sehingga kita akan diberikan jalan yang lebih mudah untuk nggayuh kanugrahan melalui pertapaan ini. Itu karena ada para leluhur yang ikut nyengkuyung juga. Nah kemudian untuk sopan santun lainnya ya kalau bisa ya jangan kentut keras gitu kan. Jangan kentut keras. Kalau memang nggak tahan yo dibikin bocor halus. Dibikin bocor halus. Soalnya dulu ya kita itu sering ya, misalnya Om Dono pernah ya kepentut. Padahal waktu itu tidur tapi nggak sadar, tapi kita kan tahu, drut, oh pas turun kepleset langsung. Nah ada lagi Mas Aris Bayu itu juga di atas, kelepasan, drut, tapi nggak sengaja. Pas pulang itu jilalah peleknya nggak jeluk lubang sampai bengkok ya, tapi ya tetap selamat. Cuman itu tadi ada kejadian seperti itu. Jadi kalau memang nggak tahan betul ingin kentut ya punten dalem sewu yang punten dalem sewu sedaya para pusaka ingkang lenggah wonten mriki baru bocor halus gitu aja. Perkara temennya ngampet bau nggak masalah gitu, yang penting aman. Nah kemudian kalau di atas misalnya nanti panjenengan misalnya
kebelet mau ke toilet, mau pipis, mau BAB, bisa turun ke bawah dan nanti langsung ke toilet, setelah selesai naik lagi. Tidak apa-apa. Cuman kalau ngirit energi, ngirit tenaga, tapi bagi yang tenaganya turah sih tidak apa-apa. Tapi kalau enggak ya jangan sampai ya minumnya diatur, jangan terlalu banyak minum. Nah nanti di atas itu ya kita biasa nanti akan dipandu oleh Pak Tris sebagai juru kunci di sini yang akan memandu kita matur di hadapan pertapaan itu. Nanti panjenengan bisa sambil meresapi dan memahami apa yang dihaturkan oleh Pak Tris kepada para leluhur, kepada para wahyu yang mengkoni pertapaan ini. Nah nanti setelah Pak Tris mengaturkan baru kita melantunkan tembang mantra. Biasa kita tembangkan Pangkur 12, Pangkur 13 dan Gambuh 57. Pak Tris ada yang mau disampaikan? Sampun ya. Ya ini sedulur-sedulur ini semoga ini bisa menjadi panduan bagi sedulur-sedulur dari seluruh Indonesia maupun dari seluruh dunia yang ingin marasuan kemari. Itu tadi ada etika-etika yang kami sampaikan itu agar bisa untuk ditaati betul. Kalau memang Anda tidak siap untuk mengikuti aturan itu ya sebaiknya jangan kemari, jangan menginjakkan tempat ini karena semua resikonya nanti akan Anda tanggung sendiri. Dan ini tempat untuk bertapa, untuk nggentur laku tirakat, laku prihatin. Dan kita di sini nyenyuwun pada Gusti Ingkang Akarya Jagat, lumantar para leluhur dan para wahyu yang ada di pertapan ini, agar supaya apa yang kita cita-citakan, kita inginkan itu bisa terwujud, bisa berhasil kita raih. Guys, baleni letakon. Yang Presopi kalau itu keberadaan pusaka-pusaka yang ada di atas itu sejak kapan? Apakah sejak Panembahan Senopati atau Ki Ageng Pemanan mulai bertapa di situ? Pak Tris napa ingkang badhe? Monggo. Ini ya Pak, dia katanya dulu itu tinggalnya Ki Ageng Pemanan. Ya dia Ki Ageng Pemanan di situ itu dipakai katanya itu. Ini setelah Ki Ageng Pemanan jengkar dari situ, itu Makutha itu murca, hilang dari situ. Nah setelah itu dibangun kembali lagi itu. Sejalan itu Ki Ageng Pemanan yang punya itu. Jadi sebelum Ki Ageng Pemanan enggak ada sih. Enggak ada ya Pak, enggak ada. Ya itu. Awal mula adanya Gedung Purbayeksa, Gedung Pusaka. Ya, awal mulanya ada Gedung Purbayeksa itu dulu Sinuwun kaping 9 itu bikin itu lah ada wisik, ada dawuh gitu. Ada dawuh pusaka atau Kiai Tajuk Makutha Mataram Pulo itu rencana pulang itu, mana dibikinkan gedung itu, mana pulang. Yang dapat wisik Sinuwun Ngerso Dalem, Sinuwun HB ke-9 ya itu. Nah itu yang bikin itu bikin gedung itu. Oh ya karena dapat wisik ya. Ada pusaka, calon pusaka kembali. Yang tajuk atau ya, yang payung ya? Enggak, itu Makutha. Oh, yang Makutha Mataram. Ya. Tajuk Makutha Mataram. Tajuk Makutha Mataram. Nah, itu yang tadinya di keraton hilang, lenyap. Enggak ada, di keraton enggak ada. Di sini. Oh. Aslinya di sini. Nah, setelah Ki Ageng Pemanan itu minum degan, itulah ditinggal di sini. Oh ya. Nah, terus Ki Ageng Pemanan terus kabarnya itu enggak ada. Murca. Nah itu, dan ini dibangun, jadi kembali lagi. Setelah Sinuwun HB 9 itu. Sebelumnya ya nggak ada. Sebelumnya dibangun nggak ada sini. Oh. Itu. Jadi setelah itu baru kembali lagi. Dan ada. Ya. Itu. Rumiyin menghentikan Mbah Lampir janipun menghentikanipun menika rumiyin kadang dimong njeng Sunan Kalijaga ngendikanipun
janipun kembang semampir wonten ing wit kayu gapuk te kayu garing menika janipun ndhen tesbih njang Sunan Kalijaga. Lah besok gawe tetenger jenenge pertapan niku gawe tetenger menika. Lah anginipun mestani Ki Ageng Pemanan jaman rumen jebeng kuwi apa aranono. Lah presane Ki Ageng Pemanan ngendikanipun menika kembang semampir. Oh alam bu alam ki besok rejane zaman kene iki jenengna pertapamu kembang semampir. Awit menika Ki Ageng Pemanan presa nek niku wujud kembang semampir. Nek janipun ngendikanipun menika tesbih njang Sunan Kalijaga disampirke. Niku ngendikanipun Weh, masih enggak? Nah ini ya ini sedulur-sedulur juga harus bijaksana ya, karena memang selalu di mana-mana itu yang namanya Sunan Kalijaga ini selalu disisipkan. Bahkan dulu yang menanam pohon beringin di depan Pasarian Agung Kota Gede Mataram itu juga konon ceritanya Sunan Kalijaga. Cuman kalau kita ini sebagai generasi penerus yang sudah mengenyam akademik, mengenyam pendidikan, itu kita juga harus lebih pandai menilai. Artinya begini, Sunan Kalijaga itu kan hidupnya tahun 1450. Ya, gitu. Apa ya mungkin tekan 150-200 tahun kan. Dan misalnya di sini mulai ada itu tahun 1588 Masehi. Sedangkan Sunan Kalijaga 1450 itu sudah tua. Nah, itu makanya kalau kita sebagai orang Jawa ya harus bijak. Kalau saya sendiri pribadi melihat di mana-mana itu banyak sekali disisipkan peran dari wali atau sunan. Tapi ya akhirnya nggak masuk akal, malah jadi kayak cerita dongeng karena kadang orang lupa. Orang hidup itu tidak lebih dari 200 tahun, tapi ini menceritakan seolah-olah hidupnya sampai zaman Kanjeng Sultan Agung yang meguru kepada Sunan Kalijaga itu juga lucu sekali jadinya ya. Iya ya. Wong ada lagi yang tembang Kidung Mantra Purwojati ini kan. Piye le nembang? Nah, iso ta pinter lah. Ana kidung rumeksa wengi itu kan bahasanya, itu kan bahasa Jawa zaman kapan? Sebagai arkeolog Mas Setyo Saroso lebih tahu. Ya kan, bahasa Jawa yang digunakan untuk tembang mantra Purwojati itu kan bahasa-bahasa sudah Jawa sekarang. Kalau memang itu diciptakan, karena ada orang yang mengatakan itu ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah kalau Kanjeng Sunan Kalijaga itu ya harusnya bahasa Jawanya ya kuno gitu loh. Nah, ini masuk akal apa orang? Nah itu, jadi kita hanya perlu menjadi generasi yang lebih cerdas, jangan menelan semua dongeng sejarah yang dibuat-buat. Karena itu memang kesannya itu kok wong Jawa selalu diletakkan di tempat yang lebih rendah. Keluhuran para leluhur yang hebat-hebat itu selalu diletakkan di bawah saudagar. Nah itu loh yang maka kita generasi penerus itu harus lebih cerdas, cermat, jangan suka emosi kayak gini-gini terus kemudian ditanggapi wah ini nggak karuan karena dianggap. Ya kalau saya pribadi ya monggo, kalau bagi yang emosi itu malah justru kelihatan bodohnya gitu kan. Maka kita ajak generasi penerus bangsa ini supaya lebih cerdas, lebih cermat dan lebih bijaksana, bisa menelusuri, bisa menyadari mana saja sejarah yang diulang-alik yang tujuannya untuk merendahkan martabat orang Jawa. Kalau orang Jawa sudah selalu underestimate, selalu martabatnya merasa memang rendah dibanding wong dari seberang, disitulah jati diri Nusantara ini rusak dan runtuh. Mula dijajah kono kene, wong pinter di-ngaringer, wong bodoh dikono-kono. Itu sudah terjadi seperti saat ini. Ana pertanyaan lagi nggak? Sampun. Wong Sitiwangi kan Kanjeng Sultan Agung niku mawon dikandhaken niku dijumputke tanah saking Mekah. Kok entrane lho. Terus gadah pekathik namine Kiai Cindiamo. Niku nek critane niku ngrawat kuda kerajaan jaran. Ning lengare ten pundi? Ten Mekah. Apa ya ana suket nang kono iki teh. Mbok sing nalari sing ora
ngawur kan. Nek nang kono arep dipakani pasir ya akeh, aku ngandel percaya. Suket iki nang kene tanah Jawa nggone. Ngopo ngarit ado-ado nang kono sing cetha ora ono suket nang padang pasir. Ngono lho iki nek nalar. Kaktus iki. Iya, nek sana pakani kaktus kuwi ra ono Mas ora urip. Pakani pelet dadi lele jumbo. Ada pertanyaan enggak Mas Yoyo, Mas Iwan, Mbak Rini? Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan. Misalnya mau motret di tempat yang gelap monggo. Arah yang gelap. Tapi kalau memang ingin sekali misalnya, kalau saya biasanya kalau ingin saya motret api yang nyala itu aja. Jadi misalnya untuk cerita begini menggambarkan seperti apa ya kita yang fokusnya ke api yang sedang kita nyalakan untuk membakar. Terlebih dahulu kita ngetus, kita ke toilet dulu untuk menghabiskan supaya apa tidak baru naik di atas sudah kebelet pipis. Ini yang ada lagi satu saya sampaikan. Ini jarak dari kota Jogja, dari pusat kota Jogja sampai ke sini itu antara 40 kilo. Ya, antara lain sekitar 40 kiloan jaraknya. Kalau ditempuh di siang hari bisa memakan waktu 2 jam. Tapi kalau untuk malam hari ya 1,5 jam. Itu dengan kecepatan normal agak cepat. Kalau pelan-pelan ya tetap hampir 2 jam. Dan nanti bagi yang akan ke sini bisa mencari di Google Map karena sudah kita checkpoint. Cukup memasukkan kata kunci pertapaan Kembang Lampir, nanti di Google Map sudah akan muncul di sini. Dan ini akan pertapaan Kembang Lampir ini buka selama 24 jam ya. Buka selama 24 jam dan nanti bagi panjenengan yang ingin marak sowan nanti akan didampingi, akan dipandu oleh Pak Tris atau Pak Surakso Skarsari dan satu lagi Pak Pur. Jadi jangan main selonong sendiri, jangan. Jadi tetap hargailah Para Abdi Dalem karena Para Abdi Dalem ini adalah wakil yang ditugaskan oleh Keraton Mataram Yogyakarta. Ya, sekiranya demikian ini sedulur-sedulur perjumpaan kita di Pertapan Kembang Lampir. Ini kebetulan ada sedulur-sedulur yang lain, ini ada Mas Iwan dari Semarang, Mas Yoyo dari Solo Tigo, dan sedulur-sedulur KKS yang lain ini banyak sekali di sini ada 17. Ada 19 orang ya. Demikian Sugeng Dalu, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan untuk panjenengan semua yang memerlukan atau ingin tirakat, monggo silahkan bisa bareng-bareng bersama kita. Tapi memang ini tidak kita umumkan, tidak kita publikasi karena saya menyadari di sini tempatnya itu terbatas. Tidak luas seperti tempat-tempat umumnya bisa menampung sampai 50 orang sampai ratusan, tapi kalau di sini kalau terlalu banyak juga, apalagi ini masih dalam darurat COVID ya, jadi kita juga harus tetap menjaga agar jangan sampai ada risiko yang tidak kita harapkan. Maka ya sudah, nanti setelah kondisi makin membaik pasti nanti kita akan sampaikan informasi melalui media sosial, melalui YouTube, supaya nanti sedulur-sedulur para pemirsa juga bisa ikut gabung pada saat kita melaksanakan tirakat di Pertapan Kembang Lampir ini. Ini Sugeng Dalu, sedulur-sedulur semua, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan apa yang menjadi keinginan terkabul, jumbuh kang kinayuh, sembuh kang sinebya, dadi kang kaesti, wilujeng rayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, jaya-jaya wijayanti, rahayu sagung titah dumadi. Amin. Nggih. Oke.
Ini tempatnya ini Tipiro. Ini tempat ini Luk Kanjeng Ratu Kidul. Kaulah di dalam surat Sekar Sari, kaulah jaga kesulitan, angin kosan dari hati kesulitan pun sama dengan tak jalankan itu. Ya kandung utai dengan pun sama maksanya ini tinggal sekolah tuan kalau putra pedaging kosan mendirek kesulitan pun dengan ibu utawiran jalan sama tuh betul tadi kalau aturakan salah nami-nami pun salah setunggalnya ingkang dirakan dumadi ibu sakeh tadi kula aturaken dhateng lesanipun para sapitra kemudian panjenenganipun angin pun sami marak swanata ditapan sepindah ibu unturan bapak putra ngawotenaken sesaji sekar kinantian gantal kenang kopi buah unjukan kopi utawi ditolong Langin pun marak suang ing kita sakit menyindir dhateng saiki Gusti ingkang berkuasa mugi sedaya keluarganipun anggen pun sami derek suwan derekaken pisuwanipun dumateng ibu untari lan bapak sedaya nipun dipitapaning ing Gusti Maha pikantuk berkahipun ingkang endah wonten berkahipun tinggal kaping kalihipun kunjuk dhateng sampun pepindhipun menika kiageng pengawahan Penemban Senopati Ki Juru Berentani utawi Eyang kembaya ibu untarian bapak sadaya dhateng putra sak untai sedal mboten saged marak sowan lawedal menika saged marak sowan sedaya kalepatan sedaya kekirangan anggenipun sami marak sowan tansah nyuwun
Bunga kaping kalipun anggenipun sami maraksan kita sambut dengan mekalipun Gusti. Mugi-mugi sedaya anggenipun sami ngayahi tugas makarya ngomongi sedaya keluarganipun piyambak-piyambak saged kaberkahan dhateng wisanipun para pepundhen, para wahyu-wahyu ingkang endah wonten bertapan iki sedaya putra lan wayahipun Ibu Untari lan Bapak Sabda Langit saged sami kadunungan wahyu sinebat wahyuning derajat lan pangkat utawi wahyuning kautaman wahyuning kawibawan tilaranipun Ki Ageng Komandan sinebat bertapan banget semonten ugi lantaran sesaji buah-buahan pinanggih sekarang sedaya ingkang sae marak sowan ing mriki pikantuk buahipun utawi pikantuk inti saring buah menika ngawontenaken sesaji mugi-mugi sedaya maka saged pikantuk panjenengan Gusti lan panjenengan sowan semonten ugi untarian Bapak Langit Gendeng putra-putra kathah mugi-mugi saged pikantuk kegiatan pikantuk kanematan utawi pikantuk yuswa panjang lantaranipun nyuwun wonten pertapan mriki anggenipun ngomongi dhateng putra lan wayah mangke saged tutup lantaran anggenipun sungkem dhateng pepundhen-pepundhenipun sing endah wonten pertapan Mbang Lampir. Semonten ugi ingkang sami maraksan ing mriki boten kula aturaken tugas-tugasipun ingkang boten saged sedaya pikantuk pengayumanipun Gusti anggenipun sami pados pamuput rezeki saged pikantuk lancar berkembang utawi saged berwibawa samangke saged sami kadunungan wahyu sinebat wahyu Pancapurba song-song tunggul naga Kyai Tajuk Makutha Mataram utawi Kyai Balap sinebat wahyu Gagak Trit ingkang endah wonten pertapan Barlaga mekaten ingkang kados atur kawula yang sedaya kalpatan ingkang matur kawula tasahipun ini samangke badhe dipunlajengaken panuwun lajengaken punika Ibu Untarian Bapak Sabda Langit dumah dhateng putra-putranipun ingkang sami marak sowan wonten pertapan Mbang Lampir iki nyuwun palilah izin.
Ah